Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Majelis Jemaat Gereja Kristen Jawa Ungaran menyampaikan salam sejahtera dalam kasih Allah bagi kita semua. Pada saat ini kita akan melaksanakan ibadah Kamis Putih secara online atau jarak jauh di keluarga masing-masing dengan tema ibadah Hamba yang Percaya. Untuk teknis pengumpulan persembahan, jemaat dapat mengumpulkan persembahan tersebut di rumah. Bila situasi dan kondisi sudah memungkinkan, persembahan dapat dibawa ke gereja atau kantor gereja. Selain itu dapat juga dilakukan dengan cara ditransfer untuk persembahan operasional gereja pada rekening Bank Mandiri nomor 136 001 173 10092 atas nama Gereja Kristen Jawa Ungaran. Persembahan pemanggilan pendeta pada rekening Bank Mandiri nomor 136 001 805 347 atas nama Agung Marwanto. Sebelum ibadah kita mulai, marilah kita mengambil waktu bersaat teduh sejenak. Saat teduh cukup. Selamat malam saudaraku. Malam ini kita mau menghayati panggilan Tuhan kepada setiap kita untuk menjadi hamba-Nya. Menjadi hamba Tuhan tidaklah mudah di tengah tuntutan zaman agar kita mencari kekuasaan, kekayaan, dan popularitas. Marilah kita hayati jika Yesus menghendaki kita menjadi hamba-Nya yang percaya, bahwa Ia merancang apa yang baik bagi hidup kita. Renungkanlah panggilan-Nya dengan menyanyi sungguh lembut Tuhan Yesus memanggil. Tuhan Yesus memanggil.
Jemaat milik Tuhan, ibadah Kamis Putih ini kita rayakan di dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus beserta saudara sekalian dan saudara juga. Malam itu Yesus dan murid-muridnya makan bersama. Tak ada yang istimewa, sebab mereka biasa makan bersama. Hanya suasananya sedikit berbeda. Ada kegelisahan dalam diri Tuhan Yesus. Ya, malam inilah saatnya, saat derita menanti di depan mata. Murid-muridku, sambutlah perjamuan makan terakhirku ini. Ingatlah, inilah saatnya untuk beralih dari dunia ini kepada Bapa. Aku berkata kepadamu, jikalau biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ia tetap satu biji saja. Tetapi jika ia mati, ia akan menghasilkan banyak buah. Makanlah dan ingatlah akan pengorbanan yang menghasilkan kemenangan. Makan bersama adalah tanda persahabatan. Ada percakapan, ada tawa, ada kegembiraan. Semua merasa bersahabat. Namun benarkah semua saling bersahabat? Mereka sedang makan bersama. Dan iblis telah membisikkan rencana dalam hati Yudas Iskariot, anak Simon, untuk mengkhianati Dia yang telah mengasihi kita. Hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Lalu bangunlah Yesus dan menanggalkan jubahnya. Ia mengambil sehelai kain lenan dan mengikatnya pada pinggangnya. Kemudian ia menuangkan air ke dalam sebuah basi dan memulai membasuh kaki murid-muridnya, lalu menyekanya dengan kain yang terikat pada pinggangnya itu. Jikalau aku membasuh kakimu, aku adalah Tuhan dan gurumu, maka kamu pun wajib saling membasuh kakimu.
sebab aku telah memberikan suatu teladan kepada kamu, supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah kuperbuat kepadamu. Pembasuhan kaki adalah simbol kerendahan hati. Panggilan sebagai hamba menjadikan kita sebagai pribadi yang rendah hati. Maukah kita hidup dalam kerendahan hati? Saya mau ikut Yesus, saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Meskipun saya susah, menderita dalam dunia, saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Jemaat milik Tuhan, kini tibalah saatnya pewartaan sabda. Karena itu marilah kita bersama berdoa. Kita memohon pimpinan Roh Kudus dalam membimbing kita. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam kerajaan sorga, kami bersyukur kepadamu karena persekutuan yang sudah Engkau berikan kepada kami di dalam ibadah Kamis Putih kali ini. Terima kasih karena berkat-Mu lah kami semua pada hari ini dapat bersekutu. Dan kiranya Engkau berkenan hadir pada ibadah ini, menyertai kami, sehingga kami dapat merasakan berkat-Mu di dalam perjumpaan bersama-Mu. Kini kami akan membaca firman-Mu dan merenungkannya. Kami memohon kepadamu ya Bapa, kiranya Engkau berkenan mencurahkan Roh-Mu kepada kami dan mengurapi kami satu persatu, agar apa yang hendak Engkau nyatakan kepada kami dapat kami mengerti maknanya dengan benar. Tuhan, bukalah hati dan pikiran kami, dan kami siap mendengarnya. Di dalam nama-Mu yang kudus, Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Bacaan Injil pada hari ini diambil dari kitab Yohanes pasal 13, ayat 1 sampai 17, dilanjutkan ayat 31b sampai dengan ayat 35. Kitab Injil Yohanes pasal 13 ayat 1 sampai 17, dilanjutkan ayat 31b sampai ayat 35. Yesus membasuh kaki murid-muridnya. Sementara itu, sebelum hari raya Paskah mulai, Yesus telah tahu bahwa saatnya sudah tiba untuk beralih dari dunia ini kepada Bapa. Sama seperti Ia senantiasa mengasihi murid-muridnya, demikianlah sekarang Ia mengasihi mereka sampai kepada kesudahannya. Mereka sedang makan bersama, dan iblis telah membisikkan rencana dalam hati Yudas Iskariot, anak Simon, untuk mengkhianati Dia. Yesus tahu bahwa Bapanya telah menyerahkan segala sesuatu kepadanya, dan bahwa Ia datang dari Allah dan kembali kepada Allah. Lalu bangunlah Yesus dan menanggalkan jubahnya. Ia mengambil sehelai kain lenan dan mengikatkannya pada pinggangnya. Kemudian ia menuangkan air ke dalam sebuah basi dan mulai membasuh kaki murid-muridnya, lalu menyekanya dengan kain yang terikat pada pinggangnya itu. Maka sampailah ia kepada Simon Petrus. Kata Petrus kepadanya, "Tuhan,
"Engkau hendak membasuh kakiku?" Jawab Yesus kepadanya, "Apa yang kuperbuat, engkau tidak tahu sekarang, tetapi engkau akan mengertinya kelak." Kata Petrus kepadanya, "Engkau tidak akan membasuh kakiku sampai selama-lamanya." Jawab Yesus, "Jikalau aku tidak membasuh engkau, engkau tidak mendapat bagian dalam aku." Kata Simon Petrus kepadanya, "Tuhan, jangan hanya kakiku saja, tetapi juga dengan tangan dan kepalaku." Kata Yesus kepadanya, "Barang siapa telah mandi, ia tidak usah membasuh diri lagi selain membasuh kakinya, karena ia sudah bersih seluruhnya. Juga kamu sudah bersih, hanya tidak semua." Sebab ia tahu siapa yang akan menyerahkan dia. Karena itu ia berkata, "Tidak semua kamu bersih." Sesudah ia membasuh kaki mereka, ia mengenakan pakaiannya dan kembali ke tempatnya. Lalu ia berkata kepada mereka, "Mengertikah kamu apa yang telah kuperbuat kepadamu? Kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat, sebab memang akulah guru dan Tuhan. Jadi jikalau aku membasuh kakimu, aku yang adalah Tuhan dan gurumu, maka kamu pun wajib saling membasuh kakimu, sebab aku telah memberikan suatu teladan kepada kamu, supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah kuperbuat kepadamu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang hamba tidaklah lebih tinggi daripada tuannya, ataupun seorang utusan daripada dia yang mengutusnya. Jikalau kamu tahu semua ini, maka berbahagialah kamu jika kamu melakukannya. Ayat 31. Sesudah Yudas pergi, berkatalah Yesus, "Sekarang Anak Manusia dipermuliakan, dan Allah dipermuliakan di dalam Dia. Jikalau Allah dipermuliakan di dalam Dia, Allah akan mempermuliakan Dia juga di dalam dirinya, dan akan mempermuliakan Dia dengan segera. Hai anak-anakku, hanya seketika saja lagi aku ada bersama kamu. Kamu akan mencari aku, dan seperti yang telah kukatakan kepada orang-orang Yahudi, ke tempat aku pergi, tidak mungkin kamu datang. Demikian pula aku mengatakannya sekarang juga kepada kamu. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi. Sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian, semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi." Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, demikianlah bacaan Injil yang malam ini telah kita baca. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Hosiana. Tuhan
yang dikasihi oleh Tuhan, ada sebuah percakapan antara sepasang suami dan istri, ayah dan ibu. Mereka sedang dalam keadaan yang bingung, ketakutan, dan cemas, mengingat keadaan yang sekarang ini sedang terjadi, adanya pandemi virus corona, COVID-19. Percakapannya demikian. Bapak, bagaimana nasib kita untuk bulan ini dan bulan depan? Kita susah untuk mendapatkan pemasukan. Ibu, tenang Bu Ibu. Jangan khawatir. Tuhan selalu memelihara kita. Iya Bapak, Ibu percaya Tuhan memelihara kita. Tapi bagaimana bulan ini? Gaji Bapak tidak akan cukup untuk memenuhi semuanya. Mau dapat tambahan dari mana Bapak? Ibu jangan khawatir. Coba Ibu ingat bulan-bulan, tahun-tahun yang sudah kita lewati. Bukankah Tuhan selalu memelihara kita? Keadaannya sama Ibu. Gaji Bapak pas-pasan. Tapi nyatanya kita masih bisa hidup, masih bisa bertahan. Kita masih bisa bayar utang, cicilan, masih bisa bayar sekolah anak-anak. Iya Bapak, itu kan bulan yang lalu. Tapi ini keadaannya sudah lebih parah dari itu. Pemasukan sudah tidak mungkin lagi. Kita akan jualan apa lagi Bapak? Kita sudah buka warung dari pagi sampai malam, tapi juga tidak pernah ada yang membeli. Kosong. Lalu bagaimana nasib kita? Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, mencermati percakapan yang terjadi antara seorang bapak dan ibu ini ketika dalam situasi ketakutan, kekalutan karena adanya pandemi COVID-19. Kira-kira tanggapan kita bagaimana tentang hal itu? Tentu bila kita melihat si bapak ini penuh percaya, yakin pada pemeliharaan Tuhan. Sementara si ibu juga yakin kepada pemeliharaan Tuhan. Tetapi ketika harus memandang ke depan kepada situasi yang terjadi saat-saat seperti ini, si ibu kehilangan rasa percaya. Memang kemarin-kemarin kasih Tuhan terlihat. Tapi sekarang ketika situasinya terjadi semacam ini, ibu ini menjadi semakin takut dan khawatir. Mengapa si ibu khawatir? Karena ia melihat situasi yang ada sekarang ini sangat menakutkan. Tidak ada sumber pemasukan untuk membiayai keluarga. Tuhan hanya diimani berkarya di masa lalu. Tapi bagaimana Tuhan berkarya di masa sekarang? Belum sungguh-sungguh diimani. Inilah sebenarnya pergumulan iman. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, bila kita melihat firman Tuhan yang kita baca bersama tadi, kita akan sangat menyadari betapa Tuhan itu sangat mengasihi kita. Hal itu dapat kita lihat dari ayat yang tadi kita baca di dalam ayat yang pertama. Ayatnya berbunyi demikian. Sama seperti ia senantiasa mengasihi murid-muridnya, demikianlah sekarang ia mengasihi mereka sampai kepada kesudahannya. Jelas ayat itu ingin mengatakan kepada kita, ketika Tuhan mengasihi umatnya, ketika Tuhan mengasihi kita, ia tidak akan pernah berhenti mengasihi kita. Ia akan mengasihi kita dengan sekuat tenaga. Ia akan mengasihi kita sampai habis-habisan. Bahkan sampai ketika maut datang, ia masih mengasihi kita.
Waktu itu Tuhan Yesus sudah mengerti, sudah tahu bahwa waktunya sudah tiba. Ia akan segera beralih, pindah tempat dari dunia ini kepada Bapa. Artinya Tuhan akan segera mati. Ia sudah tahu. Namun sebelum ia mati, ia masih mengingatkan kepada murid-muridnya betapa ia mengasihi murid-muridnya. Ia mengasihi murid-muridnya sampai akhir hidupnya. Artinya kasihnya itu tidak pernah berhenti. Kasihnya itu akan terus diberikan sampai akhir hidupnya. Maka supaya murid-muridnya meyakini kasihnya itu, pada malam Paskah, pada saat orang-orang Yahudi merayakan Paskah di malam itu, ketika mereka semuanya berkumpul untuk makan, Tuhan Yesus membasuh kaki para muridnya. Tuhan Yesus membuka jubahnya, kemudian mengikat pinggangnya, mengambil sebuah basi, mengisi air basi itu, dan ia mendatangi murid-muridnya satu persatu untuk menyeka kakinya. Satu persatu dibersihkan. Ketika Tuhan Yesus membasuh para murid, ia menunjukkan sesuatu kepada para murid. Betapa tindakan membasuh itu adalah bentuk cinta, bentuk kasih kepada para muridnya. Sebab tanpa dibasuh, para murid tidak akan mendapatkan bagian keselamatan. Maka mereka harus dibasuh satu persatu sampai bersih kakinya. Tindakan membasuh itu adalah tindakan bagaimana Tuhan merendahkan dirinya. Dia yang adalah Tuhan, Dia yang adalah guru, memberikan keteladanan. Ia merendahkan dirinya menjadi hamba untuk melayani murid-muridnya. Itu adalah bentuk cinta Tuhan kepada murid-muridnya. Itu bentuk kasihnya kepada murid-muridnya. Dan setiap kali kita melakukan perjamuan, kita diajak untuk terus mengingat kasih Tuhan. Malam ini di dalam ibadah Kamis Putih, kita tidak melaksanakan pembasuhan kaki ataupun perjamuan malam. Tetapi dari peristiwa Tuhan Yesus membasuh kaki para muridnya, kita tetap dapat merasakan betapa Tuhan amat mencintai kita. Ia tidak pernah berhenti mengasihi kita. Karena itulah, di saat kita menemui kekalutan, di saat kita menghadapi hidup yang berat, Tuhan mengingatkan, "Aku mengasihimu. Aku mencintai kalian. Aku memeliharamu. Aku melindungimu." Yang diperlukan adalah kita semuanya tetap menjadi percaya betapa Tuhan itu sudah merendahkan dirinya menjadi hamba untuk mengangkat kita, membasuh kita, menyelamatkan kita. Karena itu serahkanlah segala kekhawatiran hidup kita. Apapun bentuk ketakutan kita, apapun bentuk kekhawatiran kita, serahkan kepada Tuhan. Pengalaman masa lalu yang kita jalani bersama menunjukkan itu semua. Betapa Tuhan tidak pernah menelantarkan kita. Betapa Tuhan tidak pernah membiarkan kita sendirian memikul beban yang harus kita pikul. Tuhan berkenan ambil bagian memikul beban yang ada pada kita. Tema hari ini mengingatkan kita semua agar kita menjadi hamba yang percaya. Dengan Tuhan Yesus menjadi hamba, Ia ingin melayani kita. Ia ingin menolong kita. Dan kita pun dijadikan sebagai hamba. Oleh karena itu, sebagai hambanya, kita harus percaya kepadanya bahwa Tuhan senantiasa bersama kita.
Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, apakah artinya itu? Itu berarti kita menghayati kasih Tuhan itu tidak pernah berhenti. Walaupun masa depan, walaupun hari esok belum kita tahu bagaimana bentuknya, apa yang akan kita hadapi di masa depan, di hari esok belum terlihat sama sekali, tetapi peganglah apa yang dilakukan Tuhan Yesus. Ia mengasihi kita habis-habisan. Ia melindungi kita habis-habisan. All out. Dengan sekuat tenaga ia mengasihi kita. Masih kurang yakinkah kita kepada Tuhan yang senantiasa memelihara diri kita? Masih panikkah kita dengan pandemi COVID-19? Masih panikkah kita? Ingatlah pada kasih Tuhan yang sudah memberikan keteladanan, bahkan memerintahkan kepada kita untuk saling membasuh, artinya saling menolong, saling menguatkan. Kita tidak mungkin mampu menghadapinya sendiri. Tuhan mengirim orang-orang di sekitar kita untuk menolong kita, mendampingi kita melalui masa-masa yang berat. Ingatlah pada pengorbanannya, ingatlah pada roti dan anggur sebagai simbol dari tubuh dan darah Tuhan. Ia mengorbankan dirinya bagi kita semua. Marilah di Kamis Putih ini kita kembali mengingat kasih-Nya yang tidak pernah berhenti, kasih-Nya yang diberikan terus-menerus sampai Ia mati. Tuhan memberkati kita. Amin. Marilah kita bersama memperbarui pengakuan iman percaya kita dengan mengucapkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pada kesempatan ini kita diberikan waktu untuk berpersembahan. Tuhan telah memberikan yang terbaik buat kita. Marilah kita juga memberikan yang terbaik baginya. Firman-Nya mengatakan, dari segala yang diserahkan kepadamu, yakni dari segala yang terbaik di antaranya, haruslah kamu persembahkan seluruh persembahan khusus kepada Tuhan, sebagai bagian kudus daripadanya. Bilangan 18 ayat 29. Sebelum kita mengumpulkan persembahan, mari kita berdoa. Tuhan Allah kami yang baik, kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan atas anugerah yang telah Engkau berikan di dalam kehidupan kami. Tuhan telah mengaruniakan berbagai berkat di dalam kehidupan kami hingga pada saat ini. Pada saat ini perkenankan kami mengumpulkan persembahan bagi Tuhan. Kiranya Tuhan terima, Tuhan sucikan, sehingga persembahan ini dapat digunakan untuk kemuliaan Tuhan. Bapa di surga, ajarilah kami untuk berpersembahan bagi Tuhan yang terbaik. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat milik Tuhan,
Tuhan telah menunjukkan kasih-Nya. Kami telah diselamatkan olehnya. Tuhan memanggil kita menjadi hamba-Nya. Kami mau menjadi hamba-Nya yang percaya. Jadilah hamba Tuhan yang percaya. Kami mau percaya dan mewartakan serta baginya. Kami mau hidup seturut kehendak-Mu. Pergilah dalam perlindungan kasih Tuhan yang senantiasa menyertai dan memberkati. Lanjutkan dan wujudkan tugas panggilan kita sebagai hamba-Nya, dan terimalah berkat Tuhan. Allah, sumber damai sejahtera, menyertai kamu sekalian. Amin. 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 Kasih Tuhan mengiringimu dan sayap-Nya melindungimu. Tangan Tuhan pegang di dalam hidupmu. Majulah dalam terang kasih-Nya. Demikianlah ibadah Kamis Putih yang kita laksanakan pada saat ini. Semoga menjadikan berkat bagi kita semua di dalam menjalankan tugas. Selamat malam, Tuhan memberkati. Amin.